pengacara saudara yang di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Atas tuduhan saudara Rismon Hassalat Syarifar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon. Jadi untuk kasus Pak JK ini, saya kira informasi kurang utuh diterima oleh Pak JK. Nama peneliti forensik digital, Trismon Syarifar resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Adapun laporan Yusuf Kala diwakilkan kuasa hukumnya, Abdul Haji Talauho. Selain Rismon, tim hukum Yusuf Kala turut melaporkan sejumlah akun YouTube seperti Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV karena dianggap menyebarkan narasi makar serta pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Menanggapi laporan Yusuf Kala, praktisi hukum yang juga Ketua Umum Kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution turut buka suara. Alih-alih mendukung langkah hukum yang ditempuh Yusuf Kala, Rasman justru mengkritik laporan mantan Wakil Presiden yang kerap disapa JK itu. Tidak hanya kritik, Rasman juga meragukan laporan JK diterima Bareskrim Polri mengingat tidak ada berkas laporan yang ditampilkan ke publik oleh pengacara JK. Lantas apa yang membuat Rasman ragu laporan JK terhadap Rismon diterima Bareskrim Polri? Saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Trismon Syarifar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Pengacara saudara yang di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Saya mendengar dan tidak melihat ada laporan polisi yang dapat ditujukan kepada publik. Bahkan dari bahasa pengacaranya tadi cenderung itu baru menyerahkan bukti-bukti dan akan membuat pengaduan. Jadi saya kira memang laporan yang kita harapkan itu masih mentah dan belum menjadi sebuah laporan polisi. Sedangkan untuk beberapa YouTuber, maka katanya tadi juga sedang mendalami dan nanti akan dikumpulkan barang bukti yang itu juga akan membuat pengaduan. Jadi jangan lupa bahwa pengaduan dan laporan polisi itu berbeda jauh. Tentu nanti bisa didalami, diperlukan nanti ahli bahasa, ahli telematika, ahli pidana IT, ahli pidana umum juga untuk bisa melihat bahwa apakah itu video sinkron dengan suaranya Rismon dan apakah sebutan uang 5 miliar itu dari Rismon atau dari buatan orang lain. Yang sekarang ini kan banyak bersebaran bagaimana canggihnya artificial intelligence. Jadi sebenarnya saya tadi agak prihatin ya kok Pak JK tidak diberi informasi yang utuh bagaimana cara melaporkan terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan standar operasional prosedur atau edaran dari Kapolri. Jadi untuk kasus Pak JK ini saya kira informasi kurang utuh diterima oleh Pak JK. Seharusnya tadi pengacara Pak JK keluar dari Bareskrim itu sudah menunjukkan LV. Begitu juga misalnya dengan beberapa YouTube.
yang juga mereka sudah sampai memberikan bukti dokumen yang kuat, dan kalau boleh saya bilang yang tadi itu baru dalam bentuk konsultasi. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kini kembali memanas usai Abdul Haji Talauho selaku kuasa hukum Yusuf Kala melaporkan Rismon dan sejumlah akun YouTube. Dalam keterangan persnya, tim hukum Yusuf Kala menyebut jika Rismon diduga telah menyebarkan narasi bohong mengenai tuduhannya terhadap JK sebagai tokoh elit yang mendanai gerakan Roy Suryo CS senilai 5 miliar rupiah. Dalam operan sandi modus yang digunakan, mereka menyerang Yusuf Kala secara masif dan sporadis terkait pendanaan dan tuduhan makar. Demi mencari kebenaran dan keadilan, Yusuf Kala memilih menempuh jalur hukum untuk memastikan jika dirinya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan agenda, kami sudah melaporkan saudara terduga Rismon Hasihol Sianipar. Selain Rismon, ada beberapa akun YouTube dan YouTuber yang juga kami akan melakukan pengaduan, karena ini beberapa data yang harus dilengkapi dan secepatnya kami akan pasal yang kami dalilkan itu adalah pasal 263 dan pasal 264 KUHP yang baru. Tadi kami sudah konsultasi, sudah bedah kasusnya dengan ditemani oleh Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum, dan dari hasil bedah kasus itu peristiwanya unsur-unsurnya terpenuhi. Ada korban dalam hal ini Pak JK, ada terduga pelaku dalam hal ini Pak Rismon, dan channel YouTube yang menaikkan video itu, dan beberapa saksi juga sudah sampaikan ke Direktorat Pidana Umum. Channel yang secara tendensius dan sporadis menyerang Pak JK. Bagi kami ini telah merusak nama baik, ketenangan, martabat Pak JK, padahal beliau sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan, mantan wakil presiden 2 periode. Sementara itu, dukungan terhadap Yusuf Kala datang dari Roy Suryo. Pakar telematika itu menyebut 11.000 triliun dukungan Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar. Sontak dukungan Roy Suryo terhadap Yusuf Kala menambah suhu konflik dengan kubu Jokowi makin memanas. Dan yang menarik, Roy Suryo mengungkap sejumlah akun YouTube yang turut menyebar informasi mengenai video Rismon yang menyebut Yusuf Kala mendanai gerakan ijazah palsu Jokowi. Meski tidak memungkiri jika video Rismon merupakan artificial intelligence atau AI, Roy Suryo mengungkap jika pembelaan Rismon sudah terlambat lantaran informasi tersebut sudah digunakan oleh para pendukung Jokowi. 11.000 triliun persen ya setuju atas pernyataan Pak JK atau Pak Yusuf Kala yang tadi disampaikan di kediaman beliau di Brawijaya untuk melaporkan si Omon atas tuduhan bahwa Pak JK terlibat ataupun memberikan dana atau memberikan biaya miliaran rupiah ya terhadap kasus 99% ijazah palsu. Saya mendukung 11.000 triliun persen ya sikap dari Pak Muhammad Yusuf Kala, sosok yang tokoh bangsa yang saya hormati, untuk kemudian menjawab tegas dan menolak sekaligus melaporkan si Omon. Saya percaya bahwa statement si Omon ini ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence ya, tapi ini diglorifikasi ya, bahkan banyak banget ya situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih, ini salah satu contoh AI. Kasihan Mbak ini Mbak Cindy dari TV mainstream. Kemudian juga, nah inilah contoh-contoh tayangan dari Ceboker Nusantara.
Masa isu-isu kayak gini kemudian diklarifikasi? Termasuk yang isu 50 miliar. Yo, ini contoh isu yang diklarifikasi. Jangan lari dari situ. Si Andi Aswan sempat mengatakan itu hanya thumbnail. Mana ada thumbnail? Saya sudah tidak hanya rekam thumbnailnya, saya rekam linknya, URL-nya, ya, investment resource locator-nya, bahkan videonya sudah saya save. Keputusan Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar sebelumnya sudah ia sampaikan dalam keterangan persnya. Rismon dituding telah mencemarkan nama baik dan fitnah terkait tuduhan tokoh elit yang mendanai Roy Suryo CS di balik gerakan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya beredar luas video Rismon Sianipar menyebut Jusuf Kalla sebagai tokoh yang mendanai Roy Suryo untuk mengungkap ijazah Jokowi yang diyakininya palsu. Dari video itulah Jusuf Kalla meminta penyidik Polda Metro Jaya mengungkap keadilan dan kebenaran seterang-terangnya agar tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat. Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Rasman Arif Nasution akan bukan suara usai mendapat informasi yang sebenarnya dari Rismon. Lantas apa kata Rasman terkait laporan Jusuf Kalla terhadap Rismon? Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman bahwa atas tuduhan saudara Rismon Hasyim Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Saya pada waktunya akan bersuara. Sebenarnya Rismon sudah beritahu saya bahwa hal ini nanti akan dijelaskan, dan pada waktunya saya akan sampaikan bahwa yang 5 miliar itu suara seperti apa? Apakah itu dari Rismon atau orang lain? Saya belum bisa jawab apakah itu AI atau Rismon. Tapi yang pasti saya belum bersuara. Tapi Rismon sudah memberitahu saya tentang video dimaksud, tentang sebutan 5 miliar. Apakah itu dari Rismon atau dari orang lain, atau dari AI atau apa? Tapi yang pasti Rismon sudah memberikan jawaban singkat kepada saya. Makanya Bang Rismon ini saya lihat pertama kali dalam sejarah Indonesia ya, dalam kurun waktu 1 tahun dia dilaporkan oleh mantan presiden dan mantan wakil presiden. Itu hebat loh. Berarti dia itu sudah melakukan dosa yang begitu besar mungkin ya, nggak tahu saya. Atau mungkin pilihan hidupnya perlu dipertanyakan. Berarti Bang Rismon ini tidak ingin hidupnya tenang. Memang mungkin dia ingin selalu terlihat di mata publik, ingin tenar atau ingin apa saya nggak tahu. Sebenarnya Rismon ini saya nggak ingin mengikuti gaya Rismon menyeret-nyeret nama-nama besar ya. Tapi kalau dipaksa saya akan sebut juga nama besarnya. Bukan Pak JK. Ini sebenarnya salah kaprah. Jadi Rismon itu belakangan sebelum dia RJ, dia banyak juga mendatangi nama-nama besar untuk berkonsultasi, ya kan? Berkonsultasi supaya bisa mendapat RJ itu gimana caranya sih. Keputusan Rismon Sianipar menyeberang ke kubu Jokowi diikuti pula suara keras yang mendesak Rismon untuk mengungkap dalang dibalik gerakan ijazah palsu yang dialamatkan ke Jokowi. Terlebih dalam berbagai pembelaannya, Rismon kerap mengungkap jika kasus ijazah Jokowi syarat dengan muatan politis ketimbang metodologis untuk mengungkap kebenaran ijazahnya apakah asli atau palsu. Dari pernyataan Rismon tersebutlah, para relawan Jokowi dan tim hukumnya meyakini ucapan Rismon dengan menduga ada tokoh elit di balik kasus ijazah Jokowi yang sampai kini belum juga disidangkan. Lantas apa kata Rismon dan tim hukum Jokowi mengenai dugaan adanya tokoh elit di balik gerakan Roy Suryo CS menuding ijazah Jokowi palsu? Ya, saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya saya tidak mau jadi korban. Saya tidak mau jadi korban eksploitasi. Ya kan?
Oleh karena itu, di samping statement saya itu, maka saya akan pertanggungjawabkan, dan sekarang saya sedang menulis itu. Makanya saya akan bertanya pada Rismon ya, kalau memang itu ada, saya minta penyidik usut tuntas dananya. Siapa yang memberikan, ada kaitannya nggak sama rekeningnya dan lain sebagainya, usut tuntas. Nggak boleh bermain-main begini nih. Artinya menghalalkan suatu tindak pidana loh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya hanya meng-highlight, ungkap. Rismon, lu jangan takut. Kalau you memang benar, you ungkap semua. Apa benar ada keterlibatan orang-orang ini? Dan saya minta penyidik Polda Metro Jaya mengusut tuntas siapa yang mendanai. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini. Bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan. Hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani, dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Ya, tetapi ini Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.